Betapapun sulitnya hidup, selalu ada sesuatu yang dapat kamu lakukan dan berhasil. Halo netizen, salam sehat selalu dan tetap semangat. Senang sekali saya Nabila kembali hadir dalam Nevi News edisi Kamis 18 Maret 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Informasi pertama dari Gedung Geraha Jala Bakti Pangkalan Jati, Jakarta Selatan. Para purnawirawan TNI Angkatan Laut menerima vaksinasi COVID-19. Di sana sudah ada rekan saya, Fanya, yang akan melaporkan untuk Anda. Halo netizen, saat ini saya sedang berada di Gedung Geraha Jala Bakti, Pangkalan Jati, Jakarta Selatan, di mana TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada purnawirawan TNI Angkatan Laut. Dalam rangka mendukung program pemerintah guna percepatan vaksinasi COVID-19 serta memberantas penyebaran COVID-19 di Indonesia, purnawirawan TNI Angkatan Laut melalui Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut atau PPAL menerima vaksinasi COVID-19 yang berlangsung di Pangkalan Jati, Jakarta Selatan. Pemberian vaksin kepada para purnawirawan TNI Angkatan Laut di hari kedua ini ditinjau langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono bersama Ketua PPAL Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi. Dengan melibatkan vaksinator dari Kementerian Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, tim dukungan kesehatan dan mini ICU dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo dan Rumah Sakit Marini Cilandak, serta tim dari Subdinas Kesehatan Jakarta Selatan. Jadi ini hari kedua kita melaksanakan vaksinasi terkoordinir yang dikoordinir oleh PPAL. Setelah kemarin kita melaksanakan di Balai Samudra di Jakarta Utara. Kemarin 447 purnawirawan suntik. Hari ini kita laksanakan di Pangkalan Jati, sudah terdaftar sekitar 420 purnawirawan. Dan sampai dengan jam ini sudah sekitar 200 orang suntik. Kemudian untuk perkembangan prajurit Angkatan Laut semuanya pada hari ini sudah 33%. Mudah-mudahan sesuai yang saya sampaikan kemarin di awal April semuanya sudah tervaksinasi. Meningkatkan kemampuan bertahan hidup penting bagi prajurit. Kormada 2 melalui Satuan Komando Pasukan Katak gelar latihan Sea Survival yang dilaksanakan di perairan Selat Madura. Kemampuan bertahan hidup penting bagi prajurit saat mereka dihadapkan pada situasi darurat, terutama di tengah laut. Kemampuan survival wajib mereka kuasai sampai dengan datangnya bantuan. Tuntutan tersebut yang melatar belakangi Koarmada 2 melalui Satuan Komando Pasukan Katak menggelar latihan bertahan hidup di laut atau Sea Survival di perairan Selat Madura. Skenario latihan diawali dengan adanya sebuah kapal patroli yang mengalami kebakaran di ruang mesin, sehingga kapal tidak bisa berolah gerak dan kapal pun mengalami blackout. Selanjutnya, komandan memutuskan kepada seluruh ABK untuk melaksanakan peran peninggalan. Kejadian ini pun dilaporkan kepada komando atas dan mendapat perhatian khusus dari Pangkor Armada 2 yang memerintahkan untuk segera memberangkatkan kapal reaksi cepat yakni KRI Terapang 648 dan sebuah heli untuk membantu kapal tersebut. Helikopter berhasil melaksanakan evakuasi salah satu korban luka bakar menggunakan teknik hosting dengan bantuan prajurit Satkopaska yang sudah diterjunkan ke laut. Sementara prajurit lainnya diselamatkan oleh KRI Terapang yang dengan sigap menolong korban yang berhasil dievakuasi oleh heli dan KRI Terapang untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Latihan Sea Survival ini digelar dengan tujuan agar profesionalisme para prajurit Kormada 2 selalu terjaga dan siap digunakan pada saat menghadapi situasi darurat yang sebenarnya. Berita selanjutnya, demi membentuk antibodi atau imunogenitas tubuh terhadap virus corona secara optimal, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang, Laksamana Pertama TNI IG Kompiang Aribawa, bersama pejabat utama Mako Lantamal 7 mendapat suntikan kedua vaksin corona Sinovac. Demi membentuk antibodi dan meningkatkan imun tubuh, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang, Laksamana Pertama TNI IG Kompiang Aribawa, bersama pejabat utama Mako Lantamal 7 Kupang mendapat suntikan kedua vaksin COVID-19 di RSAL Samuel J. Muda dan Klinik Pratama Osmok Dinas Kesehatan Lantamal 7 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan vaksinasi tahap 2 ini dilaksanakan setelah jeda waktu 14 hari dari vaksinasi tahap pertama
sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana suntikan pertama diberikan ke tubuh untuk membantu mengenali virus dan menyiapkan sistem kekebalan. Sedangkan vaksinasi kedua diberikan guna memperkuat dan mengoptimalkan respon kekebalan tubuh dalam mencegah infeksi virus. Pelaksanaan vaksinasi diawali dengan pengecekan suhu tubuh, pengecekan denyut nadi atau tensi, dan juga dilaksanakan observasi. Kita sudah semua melaksanakan vaksin tahap 1 sudah, kemudian hari ini kita melaksanakan tahap 2. Saya kira pelaksanaannya lebih lancar lagi karena seluruh yang melaksanakan vaksin hari ini keyakinannya untuk melaksanakan vaksin tahap 2 lebih tinggi. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan memperingati Isra Mi'raj yang diselenggarakan di Markas Komando Lantamal 13 Tarakan. Berikut liputannya. Dalam rangka mengulas kembali sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan memperingati Isra Mi'raj yang dihadiri Komandan Lantamal 13 Tarakan Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayuseto, didampingi Ketua Koordinator Cabang 13 Daerah Jalasena Sri Armada 2 Nyonya Putri Haris Bima di Markas Komando Lantamal 13 Tarakan, Kalimantan Utara. Dengan mengusung tema Maknai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah 2021 Masehi sebagai landasan moral prajurit dan PNS TNI bermental tangguh. Peringatan Isra Mi'raj ini merupakan upaya peningkatan pembinaan mental spiritual personil Lantamal 13 Tarakan serta dapat dijadikan sebagai sarana peningkatan kadar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik kedinasan maupun masyarakat, serta sebagai sumber motivasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi TNI Angkatan Laut. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Stay safe, fit, and healthy. Lindungi diri, lindungi bangsa ini. Saya Nabila beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jala Seva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.